Sejumlah saksi ahli yang dihadirkan pihak kuasa hukum Saka Tatal dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon kian menguatkan kesimpulan bahwa kasus Vina dan Eki murni kecelakaan. Namun sebaliknya, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, tetap kukuh dan menyatakan kasus Vina merupakan pembunuhan. Sejumlah kejanggalan terungkap dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji tak mengerti mengapa Polres Cirebon Kota mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Padahal sebelumnya Polres Cirebon telah menyatakan tewasnya Vina dan Eki merupakan kecelakaan tunggal. Susno tak yakin pembunuhan itu terjadi, sebab tak ada bukti kuat terjadi pembunuhan, TKP yang diragukan, saksi yang saling bertentangan, hingga ketiadaan bukti CCTV dan sidik jari. Karena kabupaten nggak punya TKP. TKP di kabupaten itu adalah TKP kecelakaan. Nah, TKP di kota pembunuhan. Maka pertanyaannya di mana TKP-nya? Kalau dia mengatakan di jembatan layang, bukan, itu punya kabupaten. Nah, kalau dia katakan di belakang Soro, oke, nanti ditanya ada nggak jenazah di situ, ada nggak bekas sepeda motor, ada nggak segala macam darah di situ. Ya kalau itu nggak ada berarti TKP bukan di situ. Apakah di SMP 11? Ya dicek aja. Ada darah apa tidak, ada jenazah apa tidak, ada sepeda motor apa tidak. Ya kalau tidak ada semua, berarti TKP-nya aja nggak ada gitu. Tak hanya itu, psikolog forensik Reza Indragiri juga menyayangkan pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki minim pembuktian saintifik dan hanya berdasarkan pengakuan. Selain bukti sperma di tubuh Vina yang tak bisa menyimpulkan sebagai korban pemerkosaan, bukti elektronik berupa percakapan antara pelaku dan korban juga tak diungkap dalam persidangan. Padahal menurut Reza, bukti elektronik percakapan itu bisa menjadi alat bukti kuat mengungkap perencanaan pembunuhan. Sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak? Kalau ini pembunuhan berencana secara berkelompok, pastilah sesama mereka pasti saling kontak. Entah itu SMS, entah itu telepon, tentang bagaimana merealisasikan rencana untuk membunuh korban. Itu satu. Yang kedua, adanya bukti komunikasi elektronik via gawai dari para korban juga dibutuhkan untuk apa? Untuk menangkap indikasi kegelisahan mereka malam itu. Ada tidak tanda-tanda mereka takut, mereka cemas, mereka panik, mereka mencari perlindungan, mencari pertolongan, menghindar dari kejaran dan seterusnya. Ada tidak tanda-tanda komunikasi semacam itu? Nah, sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang sesungguhnya punya nilai emas macam ini kok ya tidak dihadirkan di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, menilai peninjauan kembali yang dilakukan pengacara Saka Tatal bakal ditolak Mahkamah Agung. Pasalnya, Hotman meyakini tak ada novum atau alat bukti baru yang dihadirkan. Hotman juga memastikan peristiwa tewasnya Vina dan Eki 2016 silam merupakan pembunuhan. Salah satunya bukti yakni hasil visum korban Vina. Mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya. Tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya. Samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Pernyataan Hotman itu selaras dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memvonis penjara seumur hidup terhadap 7 terpidana karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki 2016 lalu. Sedangkan Saka Tatal yang masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga Vina itu masih mempertanyakan kelanjutan 3 orang DPO yang tercantum dalam vonis hakim. Dari Cirebon, Jawa Barat,
Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.